Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di mata kuliah psikologi kepribadian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti mata kuliah ini. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, langsung saja ini saya mohon izin untuk share screen terkait dengan materi pertama dari mata kuliah psikologi kepribadian. Sudah muncul belum teman-teman? Ya, Bu. Sampun ya. Baik, langsung saja ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar mengenai psikologi kepribadian dari teorinya Carl Gustav Jung. Nah, di sini teman-teman, apakah sudah pernah mendengar nama dari tokoh psikologi di sini? Sudah pernah belum? Belum. Oke. Nantinya kita juga akan mempelajari seperti apa sih teorinya Carl Gustav Jung ini. Nah, tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui juga bahwa apa yang dinamakan psikologi kepribadian itu bisa dibantu dibacakan. Mas Rival, ada? Ya, Bu. Oke, silakan. Saya minta tolong untuk dibacakan. Psikologi kepribadian, suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas orang tersebut. Oke, baik. Jadi psikologi kepribadian itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia yang dapat dilihat melalui tingkah laku atau perilaku atau sikap sehari-hari di manusia itu sendiri. Jadi kita dapat melihat suatu kepribadian orang itu berdasarkan apa yang dia lakukan sehari-hari melalui tingkah lakunya, seperti itu. Terima kasih ya Mas Rival ya. Itu. Jadi paham ya apa yang dinamakan dengan psikologi kepribadian. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya perlu sampaikan juga bahwa tujuan dari perkuliahan ini nantinya kita akan belajar selama 1 semester tentang psikologi kepribadian, dan tujuannya adalah dengan mahasiswa mempelajari teori tentang kepribadian individu, itu mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar dan faktor pembentuk kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep kepribadian berdasarkan tipologi konstitusi dan temperamen. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami macam-macam teori kepribadian menurut para ahli. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami aplikasi teori kepribadian Adler dan Jung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kemudian materi pembelajaran yang akan kita lalui nantinya itu yang pertama adalah pengantar teori-teori kepribadian dan faktor pembentuk kepribadian. Yang selanjutnya adalah kepribadian menurut Jung.
Kemudian kepribadian berdasarkan pendekatan tipologi konstitusi dan tipologi temperamen. Kemudian juga teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Kemudian teori kepribadian Skinner dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, saya yakin nih teman-teman di sini sudah pernah nih mendengar beberapa ahli dalam psikologi seperti Freud, Skinner, kemudian Rogers, Maslow, dan lain sebagainya. Mungkin jika belum, nanti kita akan mempelajari satu persatu. Sudah belum kira-kira? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti sambil dibaca-baca ya. Nanti akan ada mungkin teman-teman bisa belajar dari buku atau dari jurnal atau internet dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu terkait dengan biografi dari Jung ini. Nah, Carl Jung atau yang biasa disebut Jung ini lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Casville dekat Danau Constance, Switzerland. Dengan nama asli dari bayinya dia dinamai Carl Gustav Jung. Dia dilahirkan dari ayahnya yang seorang pendeta Protestan dan ibunya itu adalah anak dari seorang ahli teologi. Kemudian pada usia 4 tahun ini Jung pindah rumah atau pindah tempat tinggal itu ke daerah Wesel. Nah, kemudian Jung ini melihat kepribadian ibunya itu dia mempunyai dua sisi kepribadian. Jung itu melihat ibunya seperti itu. Di sisi yang pertama itu ibunya adalah orang yang realistis, kemudian praktis dan berhati hangat. Namun di sisi lainnya ibunya ini memiliki emosi yang tidak stabil, percaya kepada hal-hal mistis, spiritual, kuno, magis dan lain sebagainya. Dan Jung ini sebagai anak yang emosional dan sensitif, dia lebih mengidentifikasi ibunya ini pada sisi yang nomor 2, yang biasa disebutnya dengan kepribadian nomor 2 atau kepribadian malam. Jadi Jung ini lebih menilai atau lebih mengidentifikasi sikap atau kepribadian ibunya ini ke kepribadian yang negatif seperti itu. Kemudian ketika Jung ini berusia remaja atau di kisaran usia 16 sampai 19 tahun, teori kepribadian yang dikemukakannya ini dia nomor 1, tampil lebih dominan dan secara bertahap menekankan kepada dunia perasaan intuitif. Jung ini mampu berkonsentrasi terhadap sekolah dan karirnya karena setiap hari didukung oleh kesadaran akan keberhasilan kepribadiannya. Jadi dia merasa bahwa dia sudah berhasil nih dalam menyadari kesadarannya sendiri seperti itu. Nah, pada teori ini teori kepribadian nomor 1 atau yang Jung pikirkan itu kepribadian nomor 1 itu adalah orang dengan kepribadian ekstrovert dan bisa menerima dunianya secara objektif. Nah, sedangkan kepribadian nomor 2 itu adalah orang yang introvert yang melihat dunianya secara subjektif. Nah, meskipun demikian, selama masa sekolahnya, Jung ini berkepribadian introvert. Nah, Jung menjadi lebih ekstrovert ketika dia sudah menjadi profesional dan dia mulai menemukan tujuan dan tanggung jawab hidupnya. Jadi mungkin ketika dia beranjak dewasa, setelah dia memahami arti hidupnya atau dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ini Jung ini sudah menjadi individu yang ekstrovert seperti itu, yang tadinya dia memiliki kepribadian introvert, kemudian ketika beranjak dewasa dia
menjadi manusia yang ekstrovert. Seperti itu. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman hidupnya yang panjang, dia bisa mengubah kepribadiannya seperti itu. Nah, menurut Jung sendiri, ini ada 2 tipe kepribadian. Yang pertama adalah tipe kepribadian ekstrovert, dan yang kedua adalah introvert. Nah, tipe kepribadian ekstrovert ini, menurut dia itu adalah kepribadian yang menerima dunia secara secara objektif. Orang yang ekstrovert itu dia lebih menyukai lingkungan yang interaktif, senang akan hal yang baru, dan dia senang bergaul. Kemudian yang kedua adalah tipe kepribadian introvert, itu menurutnya adalah introvert ini adalah kepribadian yang menerima dunia atau melihat dunia itu secara subjektif. Orang yang introvert ini cenderung menyimpan perasaannya sendiri. Dia lebih senang berdiam diri ketika berada di tengah orang banyak. Jadi hidupnya lebih suka menyendiri daripada bergabung bersama teman-temannya, seperti itu. Nah, asumsi dari teori Jung ini adalah fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis yang diturunkan oleh leluhur. Dan ini itu bisa dan sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Jadi segala yang terjadi di kehidupan manusia itu menurut Jung ini dipengaruhi oleh leluhurnya, dipengaruhi oleh kekuatan mistis, kekuatan gaib seperti itu. Nah, manusia bukan hanya termotivasi oleh pengalaman yang ditekan, melainkan juga oleh pengalaman emosional tertentu yang dipengaruhi oleh para leluhur. Seperti itu. Ini menurut Jung sendiri. Nah, ada tokoh lain di dalam psikologi itu namanya Freud. Nah, sebenarnya awalnya itu Jung ini dia tertarik dengan teorinya Freud, tetapi lama-kelamaan mungkin Jung ini menemukan suatu ilmu baru yang bertentangan dengan Freud. Jadi kedepannya secara nggak langsung Jung ini menentang teori yang dikatakan sama Freud. Nah, perbedaannya apa antara Freud dan Jung ini? Nah, Freud ini menganggap bahwa pikiran alam bawah sadar manusia itu adalah tempat bersemayamnya represi atau emosi yang ditekan secara tidak sadar. Misalnya trauma, kemudian seks di masa lalu, kemudian agresi, dan lain sebagainya. Nah, Freud ini berpandangan bahwa sebagian besar perilaku manusia didorong oleh libido seks. Itu menurut Freud. Nah, terapi psikologisnya ini bertujuan membuat alam bawah sadar manusia menjadi sadar. Seperti itu. Mencari emosi tersembunyi dari perasaan dan keinginan prima manusia. Nah, sedangkan Jung ini memperluas pandangan Freud bahwa sadar dengan banyak tambahan lagi seperti insting dan ideologi warisan dari nenek moyang masing-masing orang. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Jung ini mengedepankan para leluhur, mengedepankan nenek moyang dengan segala sesuatu kemajisannya, dengan segala sesuatu kemistikannya, seperti itu. Jung melengkapi teorinya dengan latar belakang Freud teori. Nah, tapi juga dilengkapi dengan informasi mengenai mitologi, agama, dan filosofi. Jung menginterpretasikan simbol mimpi-mimpi, misalnya dengan tradisi simbolisme mistik kompleks. Nah, membedakan ketidaksadaran kolektif menjadi dorongan otonomi yang disebut arketip. Nah, jadi Jung ini memiliki pandangan sendiri dari Freud. Kalau yang Freud ini dia tidak percaya akan hal mistis, tidak percaya akan gaib, kemudian ilmu-ilmu para leluhur, nenek moyang, dan sebagainya. Tetapi kalau Jung ini sangat mempercayai akan hal itu. Seperti itu. Jadi kemudian kalau tadi si Freud ini
berpandangan bahwa sebagai